Perseners, lu lagi mikirin apa yo sebelum ngeklik video ini? Apakah pikiran lo positif? Atau jangan-jangan negatif? Tenang. Kalaupun emang lagi berpikir negatif juga nggak apa-apa. Namanya juga manusia, kan nggak harus positif terus gitu selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tapi ya jangan juga kalau mikir negatif tuh kebanyakan. Kalau lo terlalu banyak merenungkan pemikiran lo yang negatif, lo tuh bisa ngerasa terganggu. Dan kalau lo terus-menerus membiarkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini tinggal di kepala lo bisa memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena penyakit mental. Makanya penting buat lo untuk tahu dan bisa menerapkan strategi-strategi untuk mengusir pikiran negatif supaya lo nggak kelamaan mikirnya. Apa aja strateginya? Simak video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel 1% supaya lo bisa langsung dapat konten-konten berguna kayak video ini. Plus, lo jadi lebih sering denger aja suara gue. Pertama, gue akan bahas kenapa kita sering terjebak dalam pikiran negatif. Oke, gini. Coba sekarang tutup mata gitu. Terus lo bayangin ada sebuah gelas. Nah, kalau gelasnya gue isi air, tapi cuma sampai setengah, menurut lo, gelas itu setengah penuh atau setengah kosong? Nah, analogi antara gelas setengah penuh atau setengah kosong ini biasanya dipakai untuk menggambarkan sudut pandang yang positif dan negatif. Orang-orang yang nyebut gelasnya setengah kosong biasanya dianggapnya pesimis, atau biasa berpikir sisi negatifnya aja. Sebaliknya, orang yang menyebut setengah penuh cenderung optimis dan positif. Ya, tapi pastinya kita semua gak selalu 100% negatif ataupun positif. Tapi, emangnya kita bisa lama terjebak di kerangka pikiran tertentu? Pikiran negatif aja gitu? Sebenarnya bisa dan ada istilahnya, yaitu rumination. Menurut Susan Nolan Hoeksema, rumination terjadi ketika lo terus-menerus pikirin situasi emosional negatif yang sedang lo alami. Mulai dari kejadian yang bisa menyebabkan perasaan negatif itu sampai konsekuensinya. Sebaiknya rumination ini dijauhin deh. Intinya, sekali-kali lo boleh kok nggak positif. Tapi, lo harus tahu caranya untuk keluar dari pikiran negatif itu supaya tidak merenung kelamaan dalam pikiran yang negatif. Nah, kenapa harus gitu? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, setelah jelasin rumination, gue mau nanya sebaliknya. Pikiran positif atau negatif itu kita bisa berubah nggak sih? Nah, penelitian dari psikolog sosial Alison Ledgerwood menunjukkan kalau kita mau ngubah pikiran positif ke negatif itu lebih gampang daripada melakukan sebaliknya, yaitu ngubah pikiran buruk jadi baik. Kenapa lebih susah untuk mengubah hal yang negatif? Karena begitu kerangka pikiran negatif udah masuk ke kepala lo, pikiran itu akan gampang melekat dan menolak untuk berubah. Contohnya gini, mungkin lo pernah ngalamin sendiri. Lo bangun pagi tepat waktu, makan sarapan enak, kelas pagi lancar, ketemu temen. Ternyata lo telat dan gak boleh masuk kelas siang. Nah, bisa aja abis itu lo kepikiran kejadian itu sampai buat lo jadi negatif seharian. Jadi, bisa aja dalam sehari ada banyak hal positif yang terjadi, tapi lo fokusnya justru ingat sama kejadian yang negatif aja. Yang kedua, selain mood lo udah buruk seharian, pikiran yang negatif bisa ngeganggu aktivitas keseharian lo. Lo jadi susah fokus, mager, pengen menyendiri, dan parahnya nih, lo bisa menularkan emosi negatif lo tuh ke orang lain. Misalnya lo gak mau ke teman lo sendiri gitu. Itu kan jadi kejadian buruk buat dia. Jadi mikir negatif juga kan dia kan. Nah ini, pikiran negatif dan mood yang buruk itu menular. Nah bahayanya nih, kalau kita biarin diri kita terjebak sama pikiran-pikiran yang negatif, gaya hidup lo bisa memburuk. Misalnya nih, lagi ada banyak pikiran yang ganggu. Tapi yang lo lakukan bukannya menenangkan diri, tapi malahan mendistraksi diri lo dengan hal-hal yang gak sehat. Kayak ngejauhin semua orang, tidur seharian, jadi pasif-agresif, makan kebanyakan, atau justru sebaliknya nggak makan sama sekali. Lama-kelamaan, pola aktivitas yang nggak sehat ini bisa jadi kebiasaan lo dan memperburuk kesehatan fisik dan mental diri lo sendiri. Oke, tenang guys, nggak apa-apa kok. Sebenarnya bisa banget lo berusaha supaya lo lepas dari gangguan dan kendali pikiran-pikiran negatif. Tenang ya, gue ajarin kok, tenang, oke? Nah, dan by the way, kalau misalkan emang ini ngeganggu banget ya, dan lu bingung gitu, pikiran gue selalu negatif kak, gue nggak tahu gimana cara keluarnya, gue udah berusaha nggak bisa. Ya udah, lu tidak harus menghadapinya sendirian. 1% akan mengadakan kelas online tentang overthinking yang bisa ngebantu lu untuk menanggapi pikiran-pikiran yang mengganggu. Kelas online ini akan diadakan pada Sabtu 27 Juni 2020 yang akan dipandu oleh gue, Rizky Andriawan dari 1%, dan psikolog 1% Fadilah Erenanda. Lo akan dapat kesempatan untuk belajar tentang overthinking dan juga masalah negative thinking. Selain itu, lo akan ikut aktivitas yang bisa membantu lo identifikasi pemicu overthinking dan negative thinking lo, sampai akhirnya memahami langkah-langkah untuk mengatasinya.
Dan gak hanya itu, di kelas ini lu juga bakal dapetin tes psikologis, worksheet, dan sertifikat. Tunggu, belum selesai promosinya. Spesial buat lu semua, 1% juga nawarin paket bundling kelas online, di mana lu bisa ngakses kelas overthinking dan 1 kelas online tambahan dengan harga 30% lebih murah. Nah, menarik kan? Lu bisa langsung daftar kelas overthinking 1% dengan klik link ini, nih, atau yang ada di deskripsi video. Tapi, sebelum ikut kelas, mungkin aja lu gak sabaran dan pengen nyoba untuk mulai mengatasi pikiran mengganggu dari sekarang. Atau bahkan lu mikir, udah gak usah ikut kelas, gue bisa beres sendiri. Tenang aja, gue tetap akan ngasih tipsnya. Jadi gue akan ngasih lu beberapa strategi yang bisa lo lakukan. Cara pertama adalah melatih mindfulness. Apa itu mindfulness? Kata mindful sendiri berarti sadar atau perhatian. Secara simpel, mindfulness adalah kemampuan seseorang untuk benar-benar hadir sepenuhnya. 100% pada momen tertentu bebas dari segala distraksi. Lu bisa melatih untuk menjadi mindful dengan menyediakan waktu untuk benar-benar sadar terhadap pikiran dan perasaan yang lo alami. Profesor Richard Davidson mengatakan bahwa melatih mindfulness merupakan peluang untuk berhenti sejenak, mengamati dan menerima situasi diri, supaya bisa menghindari untuk terjebak di dalam pikiran kita sendiri. Yang kedua, selain melatih diri lebih dalam, lu sebenarnya juga bisa mengatur lingkungan sekitar, mulai dengan mengganti pola konsumsi yang negatif dengan yang positif. Contoh nih, lu bisa identifikasi akun-akun sosial media apa yang kalau lu lihat, lu jadi mikir negatif nih. Bisa aja karena akun gosip gitu yang bikin lu jadi kesel sama orang. Atau bisa aja malah akun orang yang sangat oke yang setiap lu nonton terus kayak, aduh kok gue gak suka itu gitu. Nah, udah akun-akun kayak gitu tuh yang cuma nge-trigger perasaan negatif di diri lu, itu di-unfollow aja. Atau minimal di-mute dulu deh kalau lagi stres. Nah, kalau aplikasi yang sendiri mengganggu, ya hapus saya sekalian, gak apa-apa kok. Mulai menukar yang negatif dengan yang positif. Batasin diri sendiri untuk follow akun-akun, nonton film, dengerin musik, atau ngobrol sama orang-orang yang buat lu seneng aja gitu. Udah yang gak bikin lu seneng tuh ngapain, gak penting gitu. Evaluasi setiap hal yang lu konsumsi dan coba deh isi otak lu dengan hal-hal positif. 3. Pastinya melatih mindfulness dan konsumsi materi positif ini gak akan menjamin lu bebas sepenuhnya dari pemikiran negatif. Makanya lu harus mempersiapkan metode coping yang baik sewaktu-waktu ketemu lagi sama pikiran yang mengganggu. Semua orang punya metode coping yang berbeda-beda. Tapi lo harus pastiin metode yang lo pilih itu sehat dan efektif. Contoh nih, metode coping yang sehat adalah dengan melatih mindfulness dan mendorong diri untuk mengosongkan pikiran dan fokus pada momen ini. Seperti teknik pernafasan, meditasi, atau bahkan berdoa deh. Nah, jangan pakai coping yang negatif. Misalnya apa nih? Setiap kalau stres, terus ya kayak tadi tuh, ngurung diri, ngurung sendirian di kamar, ngejauhin semua orang. Waduh, itu nggak bagus banget sih, men. Tapi, apapun metode yang lu pilih, ingat aja, lu punya kontrol dan kemampuan untuk mengatasi pikiran yang mengganggu. Mulai aja dengan yang kecil. Gue paham kok, kapasitas dan kemampuan tiap orang tuh beda-beda. Ada yang bisa berpikir positif dengan gampang, dan ada yang butuh lebih banyak waktu, usaha, dan bantuan. Profesor Davidson sendiri bilang kalau well-being atau kesejahteraan adalah sebuah keterampilan, dan kita harus terus berlatih. Sedikit demi sedikit supaya bisa mencapainya. 1% ya setiap harinya, ya nggak? Nah, akhir kata, semoga video ini bisa meyakinkan lo kalau pikiran negatif itu bukanlah hal yang menakutkan. Ya, menakutkan sih, tapi tidak segitu menakutkannya sampai lo nggak bisa menghadapi gitu. Dan kalau lo siap untuk menghadapinya, lo mulai aja, lo bisa lakukan dari hal-hal yang bisa lo lakukan sendiri, tapi kalau lo mau bantuan, lo pengen mempercepat prosesnya, lo daftar kelas online 1% mengenai overthinking dan negative thinking ini, tinggal klik di deskripsi video, yang pasti jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel 1%. Oke. Sekian dulu dari gue Rizky dari 1%, gue tunggu ya di kelas online 1%. Bye!